Dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kita selalu panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita selalu diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi bertatap muka untuk belajar sejarah. Pada pertemuan ketiga kali ini nanti kita akan mempelajari, yaitu materinya tentang menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Itu namanya pendidikan ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Ya. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, Bapak akan periksa dulu kerapian kelasnya. Nah, kebersihannya pada kesempatan kali ini tadi sudah ada yang piket? Sudah. Bisa atau tidak? Piketnya hari ini? Sudah. Oh ya. Sehingga dengan lingkungan yang bersih itu akan memberikan satu kenyamanan pada saat kita belajar. Ya. Kemudian sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa sehingga pada belajar nanti kita selalu diberikan kelancaran dan ilmu yang kita pelajari selalu membawa berkah dan manfaat. Kami persilakan untuk Melinda, pimpin untuk rekan-rekannya berdoa. Silakan berdiri di depan berdoa. Gak sebutkan doa mulai. Terima kasih Mbak Lingga, silahkan duduk kembali. Baik, untuk kesempatan kali ini Bapak akan presentasi dulu siapa-siapa yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada Mika, ya, Hidayatul, hadir. Erna, hadir. Ya. Purvita, hadir. Rovita, hadir. Ada Siska, hadir. Kemudian Nia, hadir. Hadir. Ada Angga, ada. Indri, hadir. Ananda, hadir. Nisa, hadir. Wahyu, Wahyu tidak hadir. Oh, Abi tadi ada semua. Ya. Ya, ada 13 ya yang hadir pada saat ini ya. Nah, sebelum pelajaran ini kita mulai, untuk selalu meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, kepada bangsa kita, dan selalu mencintai bangsa kita ini, maka sebelum pelajaran ini marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi Bapak persilakan berdiri dulu, ayo. Tanah tumpah
Dan sekarang silakan untuk duduk kembali. Nah, jadi selalu mengawali pelajaran kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu semakin meningkatkan rasa cinta tanah air kita, meningkatkan rasa selalu memiliki dan selalu membela membanggakan tanah air kita, yaitu Indonesia ya. Walaupun apa kita di Jogja ini juga merupakan bagian dari Indonesia ya. Itu tadi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, ya kan? Kemudian untuk handout sudah kan? Handout atau materi sudah Bapak berikan. Sekarang silakan disimak untuk nanti Bapak akan memaparkan materinya. Kemudian untuk selalu kita jangan lupa senantiasa melakukan protokol kesehatan atau prokes pencegahan COVID-19. Walaupun semuanya sudah divaksin kan? Sudah. Ada yang belum divaksin? Barangkali kemarin waktu jadwalnya vaksin ada yang masih demam, batuk, pilek. Jadi kalau semuanya sudah divaksin, insya Allah itu akan memberikan satu kekebalan. Walaupun vaksin itu tidak bisa mencegah virus itu masuk ke tubuh kita, namun setidaknya ketika kita kena itu akan menjadi ketika kita kena akan menjadi satu kekebalan ya. Jadi efeknya itu tidak berat seperti kalau yang belum menerima vaksin. Jadi ada imun yang nanti akan menolak, gitu ya. Namun kita juga harus selalu patuhi prokes, ya kan? Karena siapa tahu nanti kita menjadi orang yang OTG, kemudian malah kita bisa menularkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita, ya. Nah itu tentang prokes pencegahan COVID-19. Kemudian kalian tadi sudah sarapan? Belum. Ya nanti kita sarapan sama-sama juga. Sarapan sama-sama di rumah masing-masing ya. Ya. Dan sekarang kita mulai ya. Namun sebelumnya untuk memberikan satu semangat, Bapak akan ingatkan kalian dengan serial vokasi. Apa itu? Pernah tahu? Kalian kan di SMK itu berarti kan harusnya selalu paham dan selalu mengerti tentang serial vokasi. Apa? SMK? Bisa. Ya, SMK? Bisa. SMK hebat. Jawabannya jangan hanya bisa terus ya. SMK bisa, SMK hebat. Terus vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Kan seperti itu kompleknya. Ya. Yuk, coba sekarang sama-sama. Yuk. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Nah, itu seperti itu jadi kompleknya. Jangan hanya SMK bisa. Dikembalikan lagi, SMK bisa apa? Ya kan? Nanti SMK hebat, SMK bisa. Tuh. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ada satu pertanyaan. Jadi Bapak, kan materi kita tentang Islam. Ya. Jadi sebutkan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mana saja? Mataram Islam, ya. Terus? Mana lagi?
yang ada di Indonesia itu? Nah, itu. Ayo. Singasari itu Hindu, ayo. Yang Islam, ada tapi Mataram Islam. Kita itu masih punya satu kerajaan dan kita itu di bawah naungan juga kerajaan mana itu? Yang sekarang menjadi gubernur kita. Nah, itu keratonnya mana namanya? Nah, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, itu juga merupakan kerajaan Islam, ya. Itu. Jadi ada Mataram Islam, ada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, ya. Nah, itu, ya. Jadi sekarang kita masuk ke materi kita. Jadi itu tadi, kemudian, nah itu sebelum lanjut tadi disebutkan kerajaan masa Islam di Pulau Jawa. Tadi sudah disebutkan kita ada Mataram Islam, disebutkan oleh Merlingga tadi ada mana? Ya, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, itu ya. Itu gambar apa? Ayo. Nah, Sendang Banyu Urip gimana? Gimana? Di Banyu Urip. Nah, itu juga ada lucunya keraton, makanya itu merupakan salah satu tempat yang selalu dijaga oleh keraton, dilestarikan sebagai satu peninggalan, ya kan? Pernah Banyu Urip? Nah, pernah. Pernah minum airnya? Oh, belum. Katanya airnya itu membawa satu manfaat. Kalau ada yang mau mempunyai keinginan, insya Allah ya itu karena ikhtiar ya, jangan itu mensirikan atau mensekutukan ya. Itu lantaran air itu bisa terkabul, ya kan? Kemudian kalau ada yang sakit, nah insya Allah lantaran air itu bisa disembuhkan penyakitnya. Ya. Makanya orang Dringo itu sedikit sekali yang terkena corona, jangan-jangan minum air Sendang Banyu Urip. Ya tidak, bisa juga. Nah, ya. Nah ini KD-nya, jadi kita akan belajar ke KD 3.4, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Silakan dibuka muatnya tadi. Nah itu. Kemudian yang indikator pencapaian kompetensinya adalah ini. Jadi menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di Indonesia. Nanti ada 3 yang akan Bapak pecah menjadi 3 indikator. Jadi menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman Islam di Sumatera, kemudian menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman Islam di Jawa. Jadi nanti di Sumatera dan Jawa itu dilihat ada perbedaan tidak. Nah, kemudian menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di wilayah Sulawesi dan Maluku. Tahu Maluku? Tahu. Kalau Malumu? Ya, Maluku itu ada di daerah Indonesia Timur ya. Di situ ada 2 kerajaan yang terkenal, yaitu kerajaan Islam, Ternate dan Tidore. Kemudian Maluku itu merupakan sumber rempah-rempah. Kalau kita sekarang masih mengkonsumsi rempah-rempah tidak? Masih. Ada sentra jamu tradisional itu ternyata bahannya adalah rempah-rempah. Kalau di sini ada tidak desa sentra jamu tradisional? Nah, wedang wuh itu juga bahannya dari beberapa rempah-rempah. Wedang wuh. Kalau di daerah Jetis itu ada namanya Desa Kiringan, itu desa sentra industri jamu tradisional. Ya, itu ketika dilihat asal-muasalnya ternyata ada jalur rempah dari Maluku yang ketika dirunut itu sampai ke daerah Kiringan itu. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah
peserta didik dapat menganalisis kehidupan sosial ekonomi itu masyarakat pada perkembangan Islam di Sumatera. Kemudian peserta didik dapat menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada zaman perkembangan Islam di Jawa. Nah, kemudian peserta didik dapat menganalisis perkembangan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di wilayah Sulawesi. Dan nanti yang keempat adalah kalian bisa memahami kehidupan sosial ekonomi pada masa Islam sehingga dapat merumuskan dalam satu bentuk presentasi dari hasil penulisan yang merupakan uraian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman Islam, menyajikan dalam bentuk tulisan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada masa perkembangan Islam. Nah, itu. Nah, sekarang lanjut. Nah, nanti akan Bapak bagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing nanti akan mendapatkan satu tema untuk didiskusikan. Ya, kelompok 1, siapa kelompok 1? Tika? Iya. Oh ya, Tika kelompok 1. Nah, Bapak berikan sekalian PPT-nya. Jadi nanti kita langsung untuk bisa dipakai diskusi. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 sini. Oh, kelompok 2 ya. Kelompok 1 tidak. Kelompok 3. Nah itu ya, jadi kelompok 1 menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di Sumatera. Kemudian menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di Jawa. Kemudian yang ketiga menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di wilayah Sulawesi. Nah, sebelum kalian menuangkan dalam LKPD, sekarang simak dulu paparan materi dari Bapak ya. Nah, ini materi pokoknya tadi sudah, yaitu tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian sosial itu apa? Pengertian dari sosial itu Menganalisis secara individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Nah, itu jadi ada sejumlah manusia yang melakukan satu kegiatan, tapi secara bersama, tidak sendiri-sendiri. Nah, kalau sendiri-sendiri itu namanya bukan sosial, ya kan? Kita memerlukan siapa? Yang memerlukan orang lain. Ya. Kemudian hidup secara kolektif dalam populasi dan berinteraksi. Kemudian kalau ekonomi apa? Abi? Sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam melakukan budaya yang terbatas, ya, dan menyalurkan ke dalam berbagai individu. Jadi intinya adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia mengelola sumber daya yang terbatas. Makanya kalau orang memiliki prinsip ekonomis itu bagaimana dengan pengeluaran yang seminimal mungkin mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kalian sudah berprinsip ekonomi belum? Itu bahkan ketika kita berinfak pun kan seperti itu. Seringkali kita menjadi orang yang berprinsip ekonomi. Dengan berinfak 2.000 ataupun 1.000 ingin mendapatkan surga. Ya tidak? Ya, ya tidak. Nah, itu manusiawi ya. Nah, makanya kalau untuk beribadah, ya kita tinggalkan dulu prinsip-prinsip ekonomi. Ya. Prinsip ekonomi itu ketika kita jalankan untuk kehidupan sehari-hari kita, dalam kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sebelum itu sekarang lihat dulu, ini ada video pendek, silahkan diamati.
alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel pembelajaran Amja Goa, yaitu video pembelajaran seputar pendidikan dan konten-konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai materi sejarah Indonesia, khususnya untuk jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Sederajat, tepatnya materi kelas 10, yaitu integrasi Nusantara dan warisan pengaruh Islam di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Integrasi Nusantara pada masa pengaruh Islam. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang teori-teori pendukung mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara atau Indonesia. Di antaranya adalah teori Gujarat yang menyatakan bahwasanya Islam dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Kemudian teori Mekah yang menjelaskan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 yang dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dan kemudian ada yang dinamakan dengan teori Persia. Pada teori ini menjelaskan bahwa Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Nah, selanjutnya pada video pembelajaran ini kita akan fokus membahas tentang integrasi Nusantara pada masa pengaruh Islam dan warisan pengaruh budaya Islam di Indonesia. Definisi integrasi bahwa integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi juga adalah proses penyatuan atau proses untuk membuat sesuatu menjadi utuh kembali. Selanjutnya tentang integrasi Nusantara pada masa pengaruh Islam, dijelaskan dalam sejarah bahwa melalui jalur perdagangan, agama dan budaya Islam masuk dan berkembang pesat di Nusantara. Pada masa permulaan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, baik di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, maupun Maluku, daerah pesisirlah yang menjadi pusat kekuasaan Islam. Salah satu perubahan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia adalah pertumbuhan kota-kota, baik kota pelabuhan maupun ibu kota kerajaan. Semakin majunya perdagangan di Nusantara mendorong munculnya pusat-pusat perdagangan di sepanjang jalur perdagangan ini, sehingga menumbuhkan kota-kota bercorak Muslim di pesisir utara dan timur Sumatera, di Selat Malaka, bahkan sampai Ternate dan Tidore. Faktor-faktor pembentuk integrasi Nusantara pada masa pengaruh Islam. Faktor pembentuk utama adalah peran dari para ulama. Peranan para ulama dalam proses integrasi agama Islam yang masuk dan berkembang di Nusantara mengajarkan kebersamaan dan mengembangkan toleransi dalam kehidupan beragama. Sehingga hal inilah yang menyebabkan ajaran agama Islam cepat diterima dan berkembang di Nusantara. Faktor pembentuk yang kedua adalah peran pedagang. Pada masa pengaruh Islam di Indonesia, para pedagang Islam menjadi motor penggerak terjadinya proses integrasi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam tidak membedakan manusia baik berdasarkan kasta, agama maupun etnis. Bagi para pedagang Islam yang terpenting adalah perdagangan yang saling menguntungkan. Selain berdagang dengan sesama Muslim, para pedagang Islam juga terbuka terhadap para pedagang non-Islam seperti Cina, Jepang yang ada di Vietnam, Inggris, dan Portugis. Faktor pembentuk yang ketiga adalah peran bahasa. Seiring dengan penyebaran perkembangan Islam di Nusantara, bahasa Melayu mempunyai peranan yang besar dalam proses integrasi Nusantara. Bahasa Melayu dipergunakan di kota-kota pelabuhan seperti Malaka, Pasai, Aceh, Banten, dan Gresik, hingga mendorong suku-suku bangsa lain mempelajari dan menggunakannya. Jadi, ketiga faktor ini merupakan pembentuk integrasi Nusantara pada masa pengaruh Islam atau menyatunya Nusantara pada masa pengaruh Islam. Pembahasan selanjutnya adalah warisan pengaruh budaya Islam. Yang pertama adalah dari segi bangunan. Pengaruh Islam di Indonesia meninggalkan banyak bangunan bersejarah, peninggalan-peninggalan kerajaan Islam.
Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain berupa masjid, makam, dan nisan serta keraton. Masjid-masjid kuno peninggalan sejarah yang dapat kita lihat antara lain Masjid Demak, Masjid Banten, Masjid Kudus, dan Masjid Agung di Aceh. Dari segi bangunan, peninggalan selanjutnya adalah adanya makam kuno peninggalan Islam antara lain Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri dan Kompleks Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon serta Kompleks Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Warisan selanjutnya untuk bangunan yaitu keraton. Peninggalan kerajaan Islam yang masih ada di Indonesia hingga saat ini antara lain Keraton Kesepuhan dan Kanoman di Cirebon, Keraton Mangkunegaran dan Pakubuwono di Solo, dan keraton yang ada di Yogyakarta. Warisan selanjutnya adalah karya seni. Seni rupa hasil peninggalan karya seni rupa Islam di Nusantara diantaranya adalah masjid, hiasan batu nisan, dan seni kaligrafi. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan seni tari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat tari-tarian yang berkaitan dengan sholawat. Misalnya tarian Saman dari Aceh dan kesenian Debus dari Banten. Bisa kita lihat contoh gambarnya. Ini adalah tari Saman yang ada di Nangro, Aceh, Darussalam. Dalam bidang karya seni dikenal aksara dan seni sastra. Tersebarnya agama Islam di Nusantara berpengaruh pada bidang aksara atau tulisan. Di antaranya penulisan huruf Arab yang berkembang menjadi seni kaligrafi. Selain aksara, bentuk seni sastra yang berkembang dari pengaruh Islam antara lain ada yang dinamakan hikayat, babat, suluk, dan primbon. Jadi hikayat ini bercerita tentang dongeng yang penuh dengan keajaiban dan keanehan. Contohnya antara lain hikayat Amir Hamzah, hikayat Hang Tuah, dan hikayat 1001 Malam. Adapun yang dimaksud dengan babat yaitu dongeng yang sengaja dibuat sebagai cerita sejarah. Kemudian suluk yaitu kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf. Contohnya suluk Sukarsa, suluk Ujil, dan suluk Malang Sumiram. Dan yang terakhir adalah primbon, yaitu hasil sastra yang berbentuk kitab yang berisi ramalan-ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik atau buruk. Warisan pengaruh budaya Islam selanjutnya adalah dari sistem kalender. Dalam Islam, sistem kalender yang dikenal bernama Hijriyah. Bukti akulturasi budaya Islam di sistem penanggalan atau kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan oleh Sultan Agung. Ia melakukan perubahan nama-nama bulan pada tahun Saka. Bulan Muharram kemudian diganti dengan Surah dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender ini dimulai pada 1 Muharram tahun 1043 Hijriah. Kalender Sultan Agung dimulai tepat dengan 1 Surah, yaitu pada tahun 1555 penanggalan Jawa atau 8 Agustus tahun 1633 Masehi. Nah itu ya sedikit tentang video pengaruh Islam yang masuk ke Nusantara, namanya Indonesia. Sekarang kita lanjutkan ke paparan materi dari poin-poin yang akan Bapak sampaikan. Sekarang silahkan dilihat. Nah, kemudian ini adalah materinya tadi, ada 3 hal, yaitu bagaimana pengaruhnya di Islam di Sumatera, kemudian di Jawa, dan juga di daerah Sulawesi dan Maluku, ya. Lanjut, nah ini tokoh-tokoh penyebar Islam, utamanya di Pulau Jawa. Namanya apa itu? Wali Songo. Nah, Wali Songo. Kenapa Wali Songo? Ada 9. Apakah Wali Songo itu tokohnya itu terus atau berganti? Berganti ya. Jadi Wali Songo itu mungkin semacam satu organisasi yang menyebarkan Islam khususnya di Jawa ya. Jadi itu mungkin Wali Songo yang periode pertama. Kemudian ada lagi kalau yang ada anggotanya yang meninggal itu biasanya digantikan oleh tokoh penerusnya. Jadi tidak hanya itu, namun sebagai pendiri awal Wali Songo itu tokohnya itu gelarnya adalah apa? Biasanya sebenarnya Wali Songo itu Sunan, ya. Ada Sunan.
kemudian ada set, ya. Itu kalau di Delingo ini pernah kedatangan Wali Songo di daerah tadi Banyuulir itu siapa? Sunan siapa? Sunan Kalijogo, ya. Kemudian Sunan Geseng, ya. Sunan Geseng itu murid dari Sunan Kalijogo. Nah, jadi ternyata di Delingo ini merupakan daerah yang jadi salah satu sasaran syiar Islam juga. Buktinya ada petilasan di situ, ya. Dan itu merupakan satu peninggalan atau diyakini merupakan peninggalan dari Sunan Kalijogo, ya. Nah, ini adalah agama Islam cepat diterima karena apa? Oh, tidak kelihatan. Oh iya. Nah, ajarannya sederhana terus. Caranya mudah. Ya. 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 Ya, disebarkan melalui jalan damai itu. Jadi ada 5 yang bisa kita lihat. Jadi ajarannya sederhana. Sederhananya adalah untuk masuk Islam itu tidak memerlukan syarat ataupun memerlukan satu upaya yang rumit. Hanya cukup mengucapkan kalimat syahadat. Ya, itu sudah Islam. Itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Caranya mudah. Yang mudah tadi karena hanya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Tidak ada upacara-upacara keagamaan yang memberatkan. Kalau di Hindu itu kan harus memulai ritualnya dengan berbagai macam cara. Kalau di Islam tidak. Kemudian utamanya itu disebarkan secara damai, tidak ada konflik. Ya. Kemudian itu yaitu kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di Sumatera. Nah, itu ada beberapa pola yang ada di daerah Sumatera, tersebarnya Islam di sana. Yaitu yang pertama apa? Kehidupan sosialnya tidak memandang manusia itu dibedakan dari derajat, pangkat, dan status sosial. Kemudian pola hidup di pesisir atau pantai itu menyebabkan masyarakat lebih dinamis dan dalam mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kemudian ini gelar yang dikenal di masyarakat Sumatera masa Islam. Nah, itu di Aceh ada dikenal gelar Tengku atau Teuku. Nah, apa Tengku? Ya, jadi orang-orang yang memberikan pengajaran dasar pengajian Al-Quran. Jadi orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Tuh. Kemudian ini gelar yang dikenal di masyarakat Islam ada TUU. TUU adalah sebuah gelar ningrat atau pebangsawanan khusus untuk kaum pria suku Aceh. Ya, jadi memiliki kekuasaan atau memimpin wilayah Anglo Aceh atau dalam Biak. Itu TUU. Ya. Kemudian yang lain ada gelar dikenal di masyarakat Sumatera masa Islam itu di Minangkabau itu ada gelar Tuanku. Jadi Tuanku itu gelar untuk pemimpin agama atau seseorang ulama terkemuka di Minangkabau yang dianggap telah menguasai ilmu agama Islam. Itu Tuanku. Kemudian Tuanku dapat pula merujuk pada gelar yang diberikan kepada raja atau sultan atau keturunannya di pihak laki-laki. Ya, gitu. Ini sekarang pola interaksi sosial masyarakat Islam di Aceh dan di Sumatera. Jadi masyarakatnya sangat menghormati orang-orang yang memiliki gelar tadi, gelar Tengku, gelar Teuku, gelar Tuanku di Minangkabau tadi. Kemudian terjalin satu interaksi sosial yang saling menolong. Kemudian gotong royong. Dan rata-rata masyarakat memiliki tingkat ketakwaan serta pemahaman agama tinggi. Hal ini dapat kita temukan sampai sekarang. Seperti di Aceh itu menjalankan
syariat ya, syariat Islam itu. Nah ini kemudian kehidupan sosial ekonomi di zaman perkembangan Islam di Sumatera ya. Jadi memiliki corak ekonomi perdagangan dan maritim. Tuh. Kemudian corak ekonomi agraris dan pertambangan dikenal juga di masyarakat dan menghasilkan tanaman padi, rotan, kayu dan bahan serta emas. Jadi dari sejak dulu itu juga dikenal tambang emas ya, itu di daerah Riau. Nah ini juga salah satu kerajaan memiliki perekonomian perdagangan yang maju, yaitu Samudra ya, Samudra Pasai. Kemudian kerajaan ini mempunyai pelabuhan ya, dan ya kota dagang internasional. Kemudian pemasukan dari itu kerajaan itu dari perdagangan itu tadi, dan juga menggunakan mata uangnya disebut dirham. Itu seperti itu mata uang dirham. Jadi dirham itu ada dua macam, yang terbuat dari logam, yaitu logam apa? Yang kuning itu terbuat dari apa? Emas. Kemudian kalau yang silver atau yang itu terbuat dari yang putih terbuat dari perak ya. Nah ini kerajaan yang memiliki ekonomi perdagangan dan maritim. Kerajaan Aceh merupakan pusat perdagangan. Apa itu? Ada ya. Di tingkat nasional dan internasional. Jadi itu ada. Sudah pernah tahu ada? Untuk apa ada? Untuk masak. Untuk apa? Rasanya apa itu? Pedas. Ada yang tidak pedas. Beda dengan merica tidak? Beda. Beda. Oh beda ya. Beda atau tidak? Nah itu ada. Ya kalau merica itu pedas. Merica dan tumbar itu secara fisik bentuknya sama tapi beda. Mungkin cara pohonnya hampir satu kelas ya. Gitu. Tumbar itu dengan merica kan sama tuh? Sama bentuknya. Bentuknya ya, tapi rasanya beda. Tapi kan bulat-bulat juga. Kalau merica itu pedas. Cabai itu lain lagi. Cabai itu bukan lombok ya. Iya. Cabai. Cabai itu merah-merah panjang seperti kalian pernah tahu murbei yang makanan ulat sutra itu. Nah, bentuknya pohonnya seperti itu juga, merambat seperti pohon sirih seperti itu. Kalau itu merambat, tapi daunnya kan panjang. Kalau cabai itu seperti itu juga, tapi nanti kalau sudah masak itu merah. Nah nanti ketika digunakan itu harus dihaluskan. Makanya seperti kalian menemukan apa itu yang di mie instan itu kan kadang cabenya kan tebu halus merah itu kan. Ya itu kemungkinan tidak berasal dari lombok, tapi berasal dari cabai. Bisa beda Pak? Ya beda. Tapi kalau untuk fungsinya sama, yaitu sebagai pemedas makanan. Pemedas. Apa istilahnya pemedas? Nah itu. Nah ini adalah tambang emas. Itu. Jadi emas itu kalau ditemukan di tanah itu bentuknya masih tidak berat-berat. Ada yang berupa permukaan, ada yang berupa serbuk. Ya, itu tambang emas di Riau. Memang warnanya sudah seperti itu emas kuning. Ada juga logam yang kuning seperti itu tapi bukan emas. Nah, cirinya bagaimana? Benar cirinya sangat mudah mendirikan emas murni dengan tidak itu. Tinggal kamu gariskan saja di tembok. Nah, kalau bekasnya hitam seperti pensil itu berarti dia bukan emas.
Tapi kalau tanpa bekas, kamu goreskan gitu ya, atau bekasnya tetap seperti warna silver atau emas gold itu emas murni. Seperti itu. Jadi kalau punya cincin, punya apa, goreskan. Nanti menghitam nggak bekasnya itu? Nah, itu mudahnya ya. Nah, kalau akan lebih bagus lagi akan menggunakan air laksa kalau larut emas, tapi perhiasanmu akan hilang jadi larut ke air laksa. Itu. Jadi emas itu sudah ada di daerah Riau, namanya di Kerajaan Siak Indrapura Riau. Itu. Nah, ini lanjut kehidupan sosial ekonomi zaman Islam di Jawa sekarang. Nah, di Jawa itu pola sosial masyarakatnya dipimpin oleh raja yang dominan, sedangkan birokrasinya adalah masyarakat feodal. Tahu nggak feodal? Belum. Feodal itu raja pemilik wilayah, pemilik tanah. Jadi rakyatnya tidak berhak untuk menjual belikan, namun hanya berhak untuk menempati, mengolah. Nah, nanti hasil buminya itu ada sebagian yang diserahkan kepada pihak kerajaan, sebagian dipakai untuk keperluan sehari-hari dari rakyat itu. Ya. Nah, sekarang di sini ada enggak? Misalkan kalian mendengar di oh ini tanahnya sultan. Pernah dengar itu? Pernah toh? Nah seperti itu. Jadi tanah yang sultan itu adalah memang dari sistem birokrasi yang feodal. Ya. Oh itu tanahnya Surakarta, ya kan? Nah, oh itu hutan-hutan kan di daerah ini kan ada hutan-hutan itu masih banyak hutan kan biasanya itu tidak ada penduduk yang memiliki. Nah, hutan pinus itu bukan milik penduduk, ya kan? Tapi boleh dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk kebutuhan wisata. Nanti hasilnya dari restriksi wisata itu ada sebagian yang berapa persennya disetorkan ke kemana? Ya ke pemerintah. Ya. Nah itu. Kemudian pola hidup masyarakat Islam di Jawa itu lebih plural. Ada yang pola masyarakatnya pesisiran, ada yang masyarakatnya pedalaman. Maksudnya pedalaman apa? Apa? Ya hidup di dalam, tidak di pantai. Itu namanya pedalaman. Seperti kita ini orang pedalaman. Ya, orang pedalaman. Seperti Hidayat itu orang pedalaman. Kita juga orang pedalaman karena kita tidak dekat pantai. Ya kan? Nah, dekat ya, walaupun hanya memerlukan waktu 1 jam atau lebih. Oh, setengah jam. Sampai mana? Sampai mana? Mana dulu deh. Oh. Ya itu ya. Kemudian ada pola masyarakat pesisiran itu ya dari masyarakat pantai. Kemudian pola kehidupan sosial yang gotong royong tolong menolong. Nah, di pedesaan sering kita rasakan, ya kan? Nah, masih ada gotong royong. Nah ini lanjutnya pola Islam, pola sistem pemerintahan di Jawa diberdirikan tadi feodal, pegawai atau pejabat itu digaji dengan sistem apa itu? Tanah lunggu. Nah, tanah lunggu itu apa? Dalam bahasa Jawa? Lunggu. Nah, berarti tanah yang memang diberikan karena dia menduduki satu jabatan, makanya disebut tanah lunggu. Nah itu bengkok, pernah kan? Nah itu sama dengan tanah lunggu. Tidak ada Pak Lurah punya bengkok. Seperti itu toh kalau di sini. Bengkok itu tanahnya Pak Lurah yang ketika dia menjabat. Itu tanah kas desa. Nah sama, jadi hanya istilahnya yang beda. Tanah Islam tidak lagi. Apa itu tanah Islam? Kalian dulu itu tanah Islam. Lemah lemah. Oh, tanah Islam itu tanah yang secara wilayah itu masuk dalam kekuasaan daerah tertentu, namun bukan miliknya. Nah, bukan
itu tanah Inklet. Jadi Delingo ini sebenarnya tanah Inklet. Secara wilayah masuknya Jogja, tapi bukan milik Jogja, miliknya Solo. Nah, gimana ini? Ya, ya tidak. Kalian merasakan tidak ini? Ya berarti kerasaannya tidak tinggi. Solo. Nah, tapi wilayah pemerintahnya itu Jogja. Nah, gimana? Iya, kalian itu sebenarnya wilayahnya Solo, tapi miliknya Solo, tapi yang mengelola Jogja, yang wilayahnya itu masuk Jogja. Berarti kebudayaannya tidak. Budaya Solo. Iya, budaya sini itu lekatnya dengan Solo, Delingo. Itu bukan lekat dengan Jogja. Jadi orang-orang ada memang tempat-tempat tertentu yang diangkat itu di dalamnya dengan surat kekancingan dari Solo, bukan dari Jogja. Gitu. Nah, itulah tanah Inklet. Nah, kesulitannya dari Jogja, dia tidak bisa membangun meskipun itu wilayah kekuasaannya, tapi karena bukan miliknya, tidak bisa dikenai pembangunan seperti daerah-daerah yang lain di Jogja. Makanya kadang pembangunan di Delingo ini terhambat. Mendirikan kayak museum itu batasan Pak. Ya harus izin ke Solo. Jogja harus minta izin ke Solo. Nanti oleh Solo diberi izin tidak? Berarti saya Solo mendirikan lagi nggak apa-apa. Harus izin dari Jogja. Karena kan wilayah pemerintahnya di Jogja. Nah, Solo dengan Jogja beda provinsi. Karena Solo itu Jateng, Jogja provinsi sendiri. Nah, ya kan? Nah itu Jogja berwenang mengelola, tapi ketika mau mendirikan sesuatu atau mengubah sesuatu di daerah sini, izin dulu dengan pemiliknya di Solo. Nah, gimana? Mendirikan sekolah Sama. Nah, makanya agak lama prosesnya. Kalau daerah lain itu langsung ketika ada pemerintah Jogja mau mendirikan apapun langsung bisa. Tapi kalau di sini prosesnya panjang, jadi agak lama. Makanya Berarti kita ini bilang makanya jangan heran kalau kalian itu merasakan kok ini pembangunannya tidak secepat yang di daerah bawah ya kan gitu. Nah ya seperti itu karena tanah Inklet itu tadi. Kalau kalian mau membuktikannya tanya saja ke juru kuncinya Gunung Pasar, tahu kan? Kan? Nah itu bertanya, namanya Pak Ronat, Bapak pernah sowan ke sana itu, rumahnya di tepi jalan itu dekat Puskesmas. Nah di situ tanya saja, Bapak ini diangkat menjadi juru kunci dengan surat kekancingan dari mana, gelarnya dari mana? Kan dia menjawabnya dari Solo, padahal dengan juga. Jadi karena tanahnya dimiliki Solo. Gunung Pasar itu rasanya dari tinggi Pak. Sebenarnya kerajaannya milik Mataram, Kota Gede. Itu kan Islam, Mataram Islam Kota Gede. Tetapi pada waktu Mataram itu menjadi dua, Jogja dan Solo, Surakarta. Nah, Jogja kan meminta hanya di sebelah barat. Artinya di sebelah barat itu di bawah lereng pegunungan ini. Batasnya untuk Delingo itu ikut ke Solonya. Nah itu. Termasuk kalau makam Imogiri itu Jogja. Kalau Sendang ini ikut Jogja, ya kan dikelola oleh Jogja. Tadi simbolnya kan keraton Jogja. Itu. Jadi itu pas kalau suatu wilayah mempunyai sejarah yang panjang dan sekarang belum bisa terselesaikan. Nah itu kemudian keluar kehidupan sosial di Jawa itu terbangun bahwa raja sebagai pemimpin negara juga sebagai pemimpin agama atau Sayyid Khalifatullah. Ya. Nah ini kemudian kehidupan sosial masyarakat perkembangan Islam di Jawa itu pola masyarakat Islam di Jawa itu tadi plural ada pasisiran dan pedalaman. Kemudian pola masyarakat pasisiran itu contohnya ada di Banten, Demak, Cirebon. Kalau pedalaman itu kita Majang dan Mataram. Kita wong dulu. Nah ini kemudian kehidupan ekonomi masyarakat pada masa perkembangan Islam di Jawa itu berdirinya
bandar-bandar pelabuhan kalau di bidang ekonomi. Kemudian ada para pedagang yang memang sengaja datang ke sini dan melakukan usaha dagang, ya kan? Makanya kemudian banyak tumbuh kampung-kampung Arab, kampung Persia, kampung Tiongkok, bahkan Eropa. Kemudian ekonomi pasar juga mulai berkembang di masa Islam. Pasar sebagai tempat bertemunya para pedagang, itu ya, untuk menjual hasil pertaniannya, bukan kebutuhan sehari-hari dari para pedagang dari luar. Nah kemudian, nah ini kalian mengenal lima hari pasaran? Di sini bisa? Nah itu pasaran ya. Kalau di Deligo pasarannya apa? Dewan Pain. Itu tukar dengan pasar Rendang Besi tidak? Oh, juga. Kalau pasar Rendang Besi? Kliwon. Saiki iki kliwon apa? Pain karena kemarin itu lagi pasaran pasar sapi di Imogiri. Nah itu. Nah ya. Kemudian nanti gantian dengan pasar sapi yang ada di Siono, ya kan? Nah itu semuanya peninggalan dari masa Islam di bidang ekonomi. Ya itu, jadi kalian bisa merasakan kan sampai sekarang. Ayo ke pasar Pain. Kemudian meniti beratkan dalam sektor maritim dan perdagangan, arahnya tapi ke agraris. Nah di Mataram itu dulunya pada masa Sultan Agung itu mengembangkan pertanian. Jadi utamanya pertanian padi. Makanya kemudian tumbuh menjadi sentra-sentra produksi padi yang meningkat. Akhirnya orang Jawa itu makanan pokoknya padi yang sudah ditanam, jangan padi saja. Jadi yang sudah menjadi beras kemudian ditanam menjadi nasi. Nah itu. Jadi ketika sudah ditanam menjadi nasi, itu kemudian bisa dimakan, ya kan? Nah itu. Nah lanjut ya. Jadi ini pada masa perkembangan Islam, jadi padi itu merupakan makanan pokok penduduk Jawa. Jadi adalah salah satu warisan sejarah sampai saat ini masih kita nikmati. Makanya orang Jawa itu kalau belum makan padi belum merasa marah, kenyang. Walaupun makan apa itu pizza habis satu yang jumbo gitu kan, itu tapi tetap parah. Bapak kira itu tetap tidak kenyang. Nah itu kalau belum makan nasi, ya. Itu kan orang Jawa. Makanya kalau daerah lain belum tentu makanan pokoknya nasi, seperti Madura itu jagung. Akhirnya kemudian ada satu kombinasi akulturasi makanan pokok, ada nasi jagung. Kemudian ada nasi tiwul, ada enggak? Nah, nasi tiwul sayurnya sayur pedas. Terus lauknya ikan asin. Waduh, lapar. Nah, itu kekasan ya, kekasan dari salah satu warisan dari perekonomian masyarakat kita sama masa Islam. Ya. Nah, ini kemudian pola hidupnya tetap seperti gotong royong. Nah, itu dikenal lumbu paceklik. Pernah dengar lumbu paceklik? Apa itu fungsinya? Fungsinya apa enggak? Enggak tahu. Oh, nah. Sudah ada yang tahu? Menjaga apa? Tadi kan? Kalau paceklik itu Pak. Oh ya, kalau paceklik itu adalah pada masa susah pangan ya. Jadi lumbung itu fungsinya untuk menyimpan padi yang sudah kering, yang merupakan hasil panen yang berlebih, kemudian itu disimpan dan nanti pada waktu musim paceklik itu masyarakat atau orang itu tidak akan mengalami kelaparan. Itu bisa memanfaatkan lumbung itu, padinya nanti dipakai untuk keperluan sehari-hari. Jadi itu lumbung paceklik.
Nah ini contoh lumbung paceklik, contoh kegiatan pertanian. Lumbungnya paceklik, bukan lumbungnya yang paceklik, tapi fungsi dari lumbung itu untuk ini paceklik. Ya. Nah sekarang ke Sulawesi, Satu Maluku dan Sulawesi. Ya. Itu Makassar. Makassar itu Sulawesi Selatan ya. Makassar itu kota unik, namanya berganti-ganti kotanya, ya kan? Makassar, Ujung Pandang, ganti lagi menjadi Makassar sekarang. Ya. Itu jadi perkembangan Islam di daerah Ternate dan Tidore itu mengalami periode lebih pendek dibanding Islam di daerah Jawa ataupun Sumatera. Karena apa? Karena di sana itu kedatangan misionaris, yaitu dari Portugis itu menyebarkan agama Kristen dan Katolik. Ya, jadi makanya iya, dulunya orang Maluku itu sebenarnya muslimnya banyak, tapi kemudian kedatangan misionaris, makanya daerah-daerah Ambon itu sekarang menjadi daerah yang banyak nonnya ya. Tuh, karena memang ada satu misi di situ, misi untuk disebarkan di situ. Ya. Namun di dalam perkembangannya itu kerajaan-kerajaan di sana masih bergerak dengan agama Islam, seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore. Jadi ada salah satu yang kemudian menjadi raja di daerah Maluku itu dulunya merupakan santri dari Sunan siapa? Sunan Gresik atau Sunan Bonang. Pernah belajar di daerah Jawa Timur, namanya Zainal Abidin. Nah, itu pernah nyantri di Jawa Timur, kemudian menyebarkan Islam dan menjadi raja di daerah Ternate Tidore. Nah, ini lanjut. Kemudian ini di Makassar ya. Di Makassar itu perubahan bentuk pemerintahannya yang mulanya kerajaan itu menjadi Kasultanan. Makanya ada Kasultanan Dua dan Palu. Ya, itu namanya seperti dua itu sebenarnya dari satu. Kemudian ajaran Islam itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari dari mereka di sana seperti saling tolong menolong. Kemudian Islam juga damai. Ketika masuk ke sana ada yang menolak, itu tidak menimbulkan satu konflik, tapi tetap dilakukan dengan damai. Itu. Nah, sekarang ini tentang ekonominya. Itu apa? Rempah. Nah, itu ilah yang menarik bangsa Barat sampai datang ke Indonesia beribu-ribu kilometer. Nah, ya kan? Itu ditempuh dengan pelayaran berbulan-bulan untuk sampai ke Indonesia. Itu yang dicari. Itu dulu melebihi emas harganya. Ya, dia rempah itu. Saya tidak jamu. Tapi kita harus bersyukur karena Indonesia itu ternyata merupakan penghasil rempah, walaupun di daerah itu Ternate Tidore itu. Maka kehidupannya orang sana ya petani rempah, kemudian perdagangnya ya perdagang rempah. Nah itu. Dan sampai sekarang pun itu selalu dilestarikan. Bahkan kita di lingkungan kita itu banyak yang telah melestarikan dengan rempah. Untuk masak ya ada. Nah, ada jahe. Untuk minuman wedang jahe. Angkringan pun membutuhkan rempah, ya kan? Nah, kemudian jamu tradisional itu sekarang berkembang jamu tradisional. Bahkan sampai itu jamu tradisional yang dikelola dengan manajemen modern mendirikan satu pabrik. Contohnya mana? Tolak angin. Ya. Pabriknya namanya Sido. Nah, Sido muncul. Nah, itu kan hasilnya dari rempah itu tadi. Ya, kemudian kalau di sini ya yang terkenal di Bantul itu industri jamu, kalau bapak tahunya di Kiringan. Nah, di desa lain ada enggak? Kiringan itu masuk kapan jadi? Kalau di Delingo ada enggak? Tapi beda kok dari sini ya. Itu juga pemanfaatan dari rempah. Nah, kenapa rempah itu bisa sampai sekarang terus kemudian dilestarikan? Dulu kan jalurnya dari Maluku sana sampai ke wilayah Jawa. Di Jawa itu
tradisi keraton itu banyak keluarga-keluarga keraton itu yang minum jamu dari bahan rempah-rempah itu. Nah, dari rempah itu tadi ada abdi dalam keraton itu yang kemudian dulunya bekerja di keraton, pulang ke desanya dan dia mempunyai keahlian itu meracik jamu itu tadi. Makanya kemudian berkembanglah di desa itu menjadi satu industri jamu. Itulah cerita di Kiringan. Jadi mereka ada satu abdi dalam yang ke keraton untuk meracik jamu. Nah, ini adalah tentang Gua Tahu itu kapal dagangnya dari Makassar itu seperti itu dulunya ya. Nah, sekarang ini pengetahuan yang bisa kita temukan di sekarang. Pola masyarakat masa perkembangan Islam di Pulau Jawa itu mayoritas petani dan pedagang. Dalam sektor pertanian, komoditi tanaman utamanya adalah padi. Maka sampai saat ini atau sekarang padi dan beras itu menjadi makanan pokok di Jawa. Nah, kemudian ada pola pasar yang diwariskan sampai sekarang, itu pasaran kon, masih kliwon, ubi dan paling. Nah, ini rempahnya. Jadi jamu Jawa itu bahannya rempah-rempah, gitu. Seperti itu. Nah, ada yang bertanya sampai di sini? Kalau tidak, sekarang silakan tugas kelompoknya dikerjakan. Bapak beri waktu berapa? 10 menit? Ya. Nah, ini silakan nanti kerjakan ya. Tugas kelompok ditempel di sini, terus nanti tempelannya di taruh di depan. Ini kelompok ini satu-satu. Bentar, nanti Bapak berikan banyak. Siapa tadi kelompok 1 tentang Islam di Sumatera? Kemudian kelompok 2 tentang ini Islam di Sumatera itu kembali di Jawa. Kelompok 1 Sumatera ya. Ini Jawa. Dan ini Sulawesi. Nah, sekarang caranya bagaimana ditempel di situ? Ada judulnya kan? Nah, kemudian silakan lembarnya dibuka, ya. Nah, kemudian silakan ditempel seperti ini ya. Ya. Nah, itu dibuka lebar dulu kemudian ditindai atau nah, sekarang silakan dikerjakan ya. Sambil mengerjakan, Bapak perdengarkan musik. Ya. Yang butuh gunting?
sampahnya dikumpulkan ya, bergerak. Dari kita persen. Standby. Dan selesai nih. Oh, ya, ada. Ini kelompok 3. Ya, kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Kelompok 1 ini. Oh, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 mau, kelompok 3 mau yang tadi depan. Ini diletakkan di belakang biar kita dijaga di depan. Silakan dihadiri nanti tuh akan dibantu kalau nanti dibacakan. Tidak apa-apa. Karena mungkin juga.
Iwan deh, ini Mama Amri yang ketiga. Muat. Anggap pucuk-pucuk apa? Oh ya. Ngepet ya ini. Nih Bapak bantu menambahkan. Kalau tidak memungkinkan untuk ketinggian. Enggak Pak, nanti kita mau berbicara. Ya, silakan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kehidupan sosial masa perkembangan Islam di Sumatera. 1. Pola hidup sosial yang tidak memandang manusia dibedakan dari derajat, pangkat, dan status sosial karena sudah mulai meninggalkan sistem kasta. 2. Pola hidup di pesisir pantai, masyarakat lebih dinamis dan terbuka dalam mengikuti perkembangan zaman. 3. Dalam sastra sosial di masyarakat Sumatera ada gelar Tengku, Tempu di Aceh dan Tuanku di Minangkabau. 4. Masyarakat sangat menghormati golongan orang-orang yang memiliki gelar Tengku, Tuanku, juga Tuanku di Minangkabau. 5. Terjalin suatu pola interaksi sosial yang saling menolong, gotong royong, dan rata-rata masyarakat memiliki tingkat ketawa serta pemahaman agama tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Boleh tanya. Kalau tidak ya, sekarang kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2 ya. Jawa, silakan. Tempel ya. Hasilnya. Kalau nggak sampai ya. Pak, tapi suaranya agak serak. Enggak apa-apa, pelan-pelan saja. Agak terang. Ya sampai gitu ya. Nanti yang kelompok 3 malah lebih agak ke bawah, tidak usah tinggi-tinggi levelnya. Ada di sampingnya tapi kena tembok. Ya so. Ya. Dah, sekarang siapa yang menjelaskan? Logika. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kita menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di Pulau Jawa. Kehidupan sosial masyarakat Jawa masa perkembangan Islam. Pola sosial di masyarakat Jawa, peran pemimpin atau raja masih tetap dominan karena birokrasi. Pola masyarakat feodal. Pola hidup masyarakat Islam di Jawa lebih plural, ada yang pola masyarakat pesisiran, ada yang pola masyarakat pedalaman. Pola kehidupan masyarakat yang bergotong royong, tolong menolong, dan sampai saat ini masih melekat erat pada masyarakat pedesaan. Pola sistem pemerintahan di Jawa bercirikan feodalisme, pegawai atau pejabat pemerintah digaji dengan sistem tanah lunggur, sedangkan petani kebanyakan adalah tanah penggarap, mager sari. Pola kehidupan bersosial di Jawa juga terbangun bahwa raja sebagai pemimpin negara juga sebagai pemimpin agama. Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Kehidupan ekonomi masyarakat Jawa masa perkembangan Islam. Mulai berdirinya bandar-bandar atau pelabuhan tempat transaksi perdagangan. Tempat tersebut tidak hanya disinggahi oleh pedagang pribumi, tapi juga oleh pedagang dari mancanegara. Pedagang dari mancanegara umumnya berasal dari Arab, Persia, Tiongkok, bahkan Eropa.
Komoditas yang dijual saat itu terdiri dari rempah-rempah, perhiasan, ataupun keramik. Pola penentuan hari berdasarkan hari pasaran yang bukan bergilir setiap 5 hari sekali. Macam-macam hari pasaran yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Pola pasaran itu diteruskan sampai sekarang ini. Pergeseran pusat kekuasaan dari Demak kemudian berpindah ke arah pedalaman yang diteruskan Pajang dan makin ke arah pedalaman lagi setelah dilanjutkan Mataram, sehingga sektor ekonomi rakyat lebih menitik beratkan pada ekonomi pertanian atau agraris karena dokumen tanah pertanian wilayah Mataram masih luas dan subur. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kelompok 3. Silakan yang lainnya. Ya di bawah nggak apa-apa, tapi didekatkan jangan sampai ada. Karena ada tengah-tengah dulu. Ya bisa biar api. Saya bahas sendiri nggak kena papan tulis. Sama di tadi dulu tadi. Nggak naik. Ya. Bisa. Oh, gitu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan judul diskusi dari kelompok kami. Menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di wilayah Sulawesi dan Maluku. Kehidupan sosial masyarakat Gorontalo dan Maluku pada masa Islam. 1. Perkembangan Islam di daerah Ternate dan Tidore memang mengalami periode yang lebih pendek dibanding Islam di daerah Sumatera ataupun Jawa, karena daerah Maluku merupakan daerah sasaran para misionaris dan Portugis dan juga Zending dari Belanda. 2. Islam masuk ke Makassar membuat perubahan dalam bentuk pemerintahan yang semula berbentuk kerajaan menjadi kesultanan. 3. Pola hidup saling membantu sesama keluarga muslim, saling tolong-menolong, bahkan ketika Islam masuk ada beberapa penolakan namun terselesaikan dengan damai. Ini cerminan kehidupan masyarakat Makassar cinta damai. Kehidupan ekonomi masyarakat Sulawesi dan Maluku selama perkembangan Islam. 1. Ternate dan Tidore merupakan kerajaan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan kedua kerajaan ini merupakan penghasil rempah-rempah terbanyak di dunia. Masyarakat berprofesi sebagai petani. 2. Pola kehidupan ekonomi masyarakat Ternate dan Tidore adalah petani rempah-rempah dan juga pedagang rempah-rempah. 3. Makassar dikenal dengan pelabuhan internasional. 4. Masyarakat Gorontalo merupakan masyarakat pedagang. Komoditi utama perdagangan adalah rempah-rempah yang dihasilkan oleh para petani di wilayah Maluku, juga ada sebagian dari wilayah Gorontalo sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan dari tadi? Iya. 1. Kita ada? Oh, tidak. Ya. Oke, kalau tidak kalian sudah melakukan diskusi kelompok dan juga bisa mempresentasikan tugas yang menjadi kelompok masing-masing. Jadi di situ ada satu LKPD yang kalian tuangkan dalam 2 model, yaitu 1 model plano seperti itu adalah merupakan peta konsepnya, ternyata bisa kalian susun kemudian dijabarkan dalam LKPD yang ada di kertas. Nah, mungkin pembelajaran pada kali ini kita sudah sampai pada penutup dan kalian sudah melaksanakan tugas dari kelompok masing-masing, dan di penutup ini
ada satu yang ingin Bapak sampaikan, bahwasanya apakah memang sudah benar kalian menguasai materi ini. Jadi ada satu yang Bapak ingin tanyakan tentang Mataram Islam. Nah itu tadi siapa raja yang di Mataram Islam itu yang kemudian mampu mengubah satu kalender dan kemudian sehingga pola hidup Mataram Islam itu menjadi satu di bidang ekonomi itu mengenal pasaran tadi dari tahun Islam. Siapa Wika? Tadi yang merubah dari kalender menjadi saka, ada puasa, ada pasar tadi. Nah, Sultan Agung ya. Jadi Sultan Agung itu merupakan seorang raja yang besar, juga sekaligus sebagai seorang sastrawan. Nah itu. Kemudian apa perbedaan dari pola hidup masyarakat Mataram dengan Demak? Nah tadi ada pola hidup dua kita di masyarakat mana? Termasuk masyarakat mana juga? Tadi tiga di dekat pantai itu masyarakat apa tadi? Pesisiran itu Demak ya. Kemudian kalau Mataram masyarakat pedalaman ya. Nah itu jadi ada dua perbedaan tadi, bahwa Mataram dengan Demak itu pola masyarakatnya berbeda. Ada masyarakat pesisiran itu ada di Demak dan masyarakat pedalaman itu ada di Mataram atau di kita. Nah itu. Kemudian apa yang bisa kita petik dari pelajaran pada kali ini? Nah apa? Ini kesimpulannya apa? Bahwa ternyata dengan mempelajari perkembangan atau pengaruh Islam di bidang sosial dan ekonomi itu membuat kita menjadi semakin kaya akan pengetahuan ya, kaya akan pengalaman yang nantinya bisa kita jadikan satu pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kita bisa berefleksi diri bahwasanya ternyata perkembangan Islam di zaman Mataram, di zaman Demak itu sangat berpengaruh besar pada kehidupan kita sekarang. Contohnya apa? Nah, tadi seperti sistem perdagangan di ekonomi pasar itu ternyata dipakai sampai sekarang dalam penentuan hari pasaran, ya kan? Kemudian apalagi? Bahwa ternyata tanaman padi itu tanaman yang dahulu dikembangkan sehingga kita menikmatinya sampai sekarang sudah menjadi makanan pokok ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tradisi minum jamu, nah, tadi itu ada ternyata warisan dari perekonomian pada masa Islam di daerah Ternate Tidore dengan komoditi perdagangan utamanya rempah-rempah itu sampai ke daerah Jawa dan dikembangkan oleh masyarakat Jawa melalui keraton dan akhirnya sampai sekarang itu timbul industri-industri tradisional jamu dan menjadi salah satu minuman yang selalu dilestarikan. Kalau di kita ada jamu, ada jamu apa itu? Encur sudi itu. Ya, itu. Nah, beras encur. Kunir asem. Nah, itu kali. Bertawali itu pahit. Nah, itu ternyata merupakan satu warisan yang bisa kita jadikan satu refleksi bagi kita bahwa ternyata jamu yang menyehatkan itu adalah warisan dari budaya leluhur. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak akan melakukan evaluasi ya. Jadi ini ada soal, silakan dikerjakan. Waktunya tidak lama, mungkin hanya 3 menit. Nah, itu untuk mengetahui apakah kalian memang benar-benar sudah menguasai betul materi yang Bapak sampaikan. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Diberi nama, dikerjakan. Nanti jatuh. Pak, dikerjakan dulu dari itu. Iya, langsung saja. Demikian sudah? Oh iya. Siapa yang belum?
Silakan dikerjakan ya. Sudah selesai? Sudah setuju. Gak apa-apa kan? Ada lagi yang gak apa-apa kan? Ya sudah, kumpulkan ya. Ini bawa. Kumpulkan semuanya. Baiklah, evaluasi sudah kalian laksanakan dan Bapak lihat sekilas juga ternyata kalian sudah banyak yang menjawab dengan benar. Yaitu artinya bahwa pembelajaran pada hari ini itu sudah hampir terlaksana dengan baik dan bisa kalian tangkap materi yang Bapak sampaikan. Baik, untuk pada pertemuan hari ini Bapak cukupkan di sini dulu. Kemudian marilah kita berdoa bersama-sama bahwasanya selama pembelajaran ini kita telah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, sehingga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa. Bapak pimpin berdoa mulai. Cukup? Dari Bapak cukup sekian dulu. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.